Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kumpulan rangkuman jurnal, siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Berikut adalah nama dari kelompok-kelompok kami. Kemudian masuk pada materi yang pertama yaitu siklus air global. Jadi siklus air global ini sangat penting dalam sistem bumi dan memainkan peran penting dalam masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber daya terbarukan. Hal ini yang menyebabkan bumi disebut sebagai planet biru dan planet hidup. Siklus air global terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di lanskap. Yang dimaksud dengan air di lanskap di sini adalah air dalam berbagai bentuk di suatu bentang alam, yaitu berupa sungai, danau, air terjun, rawa, dan sebagainya. Kemudian siklus ini ditutup oleh fluks di antara waduk-waduk. Meskipun jumlah air di atmosfer dan saluran sungai relatif kecil, tapi fluksnya tinggi. Nah, bagaimana fluks yang tinggi itu? Ini dapat diartikan sebagai laju aliran yang deras. Next. Kemudian selanjutnya komponen penting dalam siklus air. Yang pertama uap air. Sederhananya uap air berperan sebagai selimut yang menjaga suhu bumi tetap hangat. Jadi tanpa uap air dalam siklus air akan membuat bumi jauh lebih dingin. Kemudian air cair di atmosfer yaitu adalah hasil kondensasi. Awan secara signifikan mempengaruhi fluks radiasi di atmosfer dan di permukaan bumi. Kemudian evapotranspirasi merupakan gabungan dari dua proses penting siklus air, yaitu proses yang menghubungkan hidrosfer dan atmosfer. Kemudian yang terakhir kelembapan tanah mempengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan air kembali yang aman melalui siklus air kuasi alami. Pada penggunaan kembali air, orang seringkali lebih menekankan pada penggunaan teknologi untuk menghilangkan zat berbahaya dan mengabaikan kekuatan alam. Padahal jika kita melihat dari fungsi siklus hidrologi, yaitu mengamankan kuantitas dan kualitas air, maka ini dapat diterapkan untuk pembuatan siklus air kuasi alami untuk penggunaan kembali air yang aman. Kemudian pada gambar ini adalah salah satu siklus kuasi alami yang diformulasikan pada reklamasi air dan penggunaan kembali air yang tidak dapat diminum. Tindakan alami seperti absorpsi oleh tanah, fotolisis yang disebabkan oleh sinar matahari, dan pemurnian kehidupan akuatik secara signifikan meningkatkan kualitas air reklamasi dengan penghapusan polutan dan pengurangan biotoksitas pada air. Manusia telah banyak belajar dari alam dalam mengembangkan teknologi pengolahan air. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengintegrasikan penggunaan alami dalam reklamasi air dibanding ketergantungan berlebihan pada solusi rekayasa untuk menghilangkan zat berbahaya pada air. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal tentang sedimentasi. Jurnal ini membahas penelitian yang berfokus pada pengukuran ekspor karbon organik dari permukaan laut ke dalam laut. Penelitian ini melibatkan penggunaan perangkap sedimen untuk menangkap partikel yang mengendap, yang kemudian para peneliti untuk mengukur fluks karbon organik yang diekspor. Perangkap sedimen digunakan untuk mengukur ekspor karbon dengan cara mencegat partikel yang mengendap melalui kolom air. Alat ini dipasang di kedalaman tertentu di lautan dan berfungsi untuk menangkap partikel organik yang jatuh dari permukaan laut ke dasar laut. Dengan mengumpulkan dan menganalisis partikel yang terperangkap, para peneliti dapat menghitung fluks karbon organik yang diekspor ke dalam laut dalam. Next. Efisiensi penangkapan partikel ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu efek hidrodinamik, faktor biologis, kedalaman air, desain perangkap sedimen, dan variabilitas lingkungan. Next. Jurnal ini juga membahas tentang variasi musiman dan pengaruh arus dan mekanisme fisik. Meskipun ada kemajuan, siklus silika laut masih kurang dipahami dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan siklus ini ke dalam model global. Nah, selanjutnya adalah siklus air atmosfer global. Nah, ini uap air memainkan peran penting dalam keseimbangan bumi. Hampir 50% dari radiasi matahari diserap oleh permukaan digunakan untuk mendinginkan permukaan melalui penguapan dan menghangatkan atmosfer melalui pelepasan panas laten. Yang kedua adalah siklus air mempengaruhi salinitas laut. Pada wilayah penguapan bersih, penguapan air laut dapat meningkatkan salinitas yang sehingga bisa terjadi peningkatan pencampuran vertikal. Yang kedua adalah intertropical convergence zone dan jalur badai eksotropis dapat menurunkan salinitas laut. Ketiga adalah pengaruh pemanasan global terhadap siklus air. Ini akibat pemanasan global sehingga suhu bumi meningkat. Karena suhu bumi meningkat, penguapan air akan lebih banyak dari biasanya sehingga meningkatkan intensitas presipitasi. Yang keempat adalah distribusi hujan yang berbeda. Ini karena pemanasan global,
Yang pertama adalah daerah basah menjadi lebih basah. Ini karena wilayah sering mengalami curah hujan akan mendapatkan lebih banyak hujan karena peningkatan jumlah uap air di atmosfer yang memicu hujan lebat. Yang kedua adalah daerah kering menjadi lebih kering karena peningkatan uap sehingga lebih kering dan memperburuk kekeringan. Baik, yang terakhir adalah evaporator aerogel oleh batang teratai untuk penguapan air. Seperti yang kita ketahui, evaporasi adalah proses perubahan molekul ke dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas atau contohnya uap air. Namun dalam hal ini, evaporasi tergantung oleh aktivitas industri dan lainnya. Oleh karena itu, para peneliti menemukan solusi bagi permasalahan tersebut melalui pemanfaatan tenaga surya atau matahari melalui batang teratai yang mengandung air dan mengalami pembekuan. Next. Desain unik ini memfasilitasi pergerakan air yang cepat dari bawah ke atas, mengatasi masalah salinitas jenuh yang tinggi pada permukaan evaporator karena penguapan yang cepat. Selain itu, ia juga mendorong pembubaran cepat dan difusi garam ke bawah, mencegah penurunan area penguapan efektif yang disebabkan oleh pengendapan garam. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.